Halo mas-mas guys, bapak guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Alaika Faza. Nah, kali ini kita akan belajar tentang persamaan matriks. Persamaan matriks ini beda dengan kesamaan ya mas-mas guys, bapak guys. Ini tidak sama dengan kesamaan. Kalau kesamaan itu dua buah matriks yang sama, identik ya. Kalau persamaan matriks itu beda lagi. Jadi kalau persamaan matriks bentuk umumnya gini mas-mas guys, bapak guys ya. Misalkan A kali X sama dengan B ya. Kalau aljabar gimana? X sama dengan berapa? X sama dengan B dibagi A gitu kan. Nah kalau pada matriks ini tidak berlaku. Tidak berlaku seperti ini mas guys, guys. Karena di matriks itu kan tidak ada pembagian dua matriks ya kan. Tidak ada pembagian dua matriks. Kemudian misalkan gini. Ada X dikali A sama dengan B. Ini kalau di aljabar saya tanyakan X, jawabannya gimana? B per A gitu kan. Nah ini juga tidak berlaku ya. Ini tidak berlaku pada matriks. Lantas bagaimana? Jadi gini, kalau misalkan ada matriks ya, diketahui bahwa A, B dan C, kok B dan C, A, B dan X, bahwa A, B, dan X adalah matriks ya, matriks dengan ordo n kali n ya, harus persegi, tidak boleh selain persegi. Kenapa? Karena nanti akan kita cari inverse-nya. Ada salah satu matriks yang akan kita cari inverse-nya. Nah ya, perhatikan kalau ada matriks A dikalikan matriks X sama dengan matriks B, itu bisa kita cari matriks X, bisa kita cari matriks A dengan menggunakan rumus berikut ya. Kalau kita mau cari matriks X itu sama dengan A inverse dikalikan B. Nah ini jadi bukan B dibagi A tapi A inverse dikali B. Kok enggak B dulu? Kok A dulu tulisnya? Perhatikan di sini ya. Ini kan matriks A ini kan letaknya di sebelah kirinya matriks X gitu kan. Nah sedangkan pada matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. A kali X tidak sama dengan X kali A. Makanya di sini tetap A-nya tetap di sebelah kiri matriks B. Kalau di sini kan dia di sebelah kirinya matriks X ya. Atau gampangnya gini. A dikalikan X sama dengan B. Agar matriks A-nya ini tidak ada, atau kalau di aljabar itu kan koefisiennya 1 ya. Atau kalau di matrik kita jadikan matrik A ini sebagai matrik identitas. Caranya bagaimana? Ya dengan mengalihkan matrik inverse A. Nah, dikalikan X sama dengan A inverse dikalikan B. Karena ini A inverse-nya ini di sebelah kirinya matrik X, maka A inverse di sini juga harus di sebelah kiri matrik B, gitu kan? Karena tidak berlaku sifat komutatif. Nah ini A dikalikan A inverse ini sama dengan matriks identitas, dikalikan X sama dengan A inverse dikali B. Nah matriks identitas ini tidak perlu ditulis karena nilainya 1, maka langsung ditulis X sama dengan A inverse dikalikan matriks B. Nah begitu juga kalau kita balik gini. Misalkan ada matriks A kali X sama dengan B. Kalau tadi yang dicari X-nya, sekarang kita cari A-nya. A sama dengan gimana? Ya ditulis B dulu, baru X inverse-nya di sebelah kanannya. Tidak boleh X inverse-nya di sebelah kirinya B, nggak boleh. Kenapa? Karena seperti ini ya. Sama dengan tadi ilustrasi yang ini ya. Jadi kita misalkan A kali X sama dengan matriks B. Kita mau cari matriks A, berarti kita harus mengubah matriks X ini menjadi matriks identitas dengan cara mengalihkan dengan inverse-nya. Nah seperti ini, sama dengan B dikali X inverse, bukan di sebelah kirinya tapi sebelah kanannya. Karena apa? Karena matriks X inverse ini di sebelah kanannya A, bukan di sebelah kirinya A, maka ini juga harus di sebelah kanannya B. Nah maka A dikalikan ini kali ini, X kali X inverse sama dengan matriks identitas, sama dengan B kalikan X inverse. Matriks identitas tidak perlu ditulis lagi, maka A sama dengan B kali X
inverse. Jadi seperti itu mas guys mbak guys ya. Ini yang perlu diingat. Nah, ini juga diingat-ingat ini ya. Nah sekarang kita ke contoh soal biar lebih paham ya. Nah ini contohnya matriks 1 3 2 5 dikalikan matriks A sama dengan 6 2 3 negatif 1. Tentukan matriks A. Nah jadi ini kita misalkan adalah ini matriks X ya, ini matriks A, ini matriks B. Berarti X dikalikan A sama dengan B. Berarti A sama dengan X inverse dikali B. Ini gitu kan. Nah karena ini X inverse, kita cari dulu inverse matriks X ya. Matriks X inverse sama dengan seperdeterminan. Ini kan determinan matriks X ini berarti 1 kali 5 5 dikurangi 3 kali 2 6. Baru dikalikan ini adjoinnya berarti AD-nya dibalik, BC-nya dinegatifkan ya. AD-nya itu berarti 1, A-nya, D-nya 5 berarti dibalik. Ini 5, ini 1. Kemudian ini negatifkan, tidak usah dibalik. Nah, cukup seperti ini. Nah, sama dengan berapa ini? 1 per negatif 1. Dikalikan 5 negatif 3 negatif 2 1. Sama dengan berapa ini? Negatif 5 3 2 negatif 1 ya. Ini matriks X inverse. Sekarang kita masukkan A sama dengan matriks X inverse dikalikan B sama dengan ini ya, negatif 5 3 2 negatif 1. Kemudian dikalikan dengan ini ya, 62 3 negatif 1 sama dengan negatif 5 kali 6 negatif 30 ya, ditambah 3 kali 3 9. Kemudian 2 kali 6 12 ditambah negatif 1 kali 3 negatif 3. Negatif 5 kali 2 negatif 10. 3 kali negatif 1 negatif 3. 2 kali 2 4, negatif 1 kali negatif 1 positif 1. Nah seperti ini sama dengan berapa ini? Negatif 21 negatif 13, ini 9, ini 5. Nah jadi matriks A ini sama dengan negatif 21 negatif 13 9 5. Jadi gambarnya seperti itu. Atau kalian bisa juga menggunakan SPLDV ya. Kita coba pakai SPLDV ya. Kita hapus dulu. Nah jadi kita buat bentuk matriks ini menjadi matriks yang lengkap ya. Maksudnya A-nya ini kita buat menjadi bentuk matriks. Nah seperti ini. Karena ordonya 2 kali 2 berarti kita buat A, B, C, D seperti ini. Sama dengan 6 2 3 negatif 1. Ya ini dikalikan jadinya 1 kali A berarti A ditambah 3 kali C. Nah ini terus 1 kali B ditambah 3 kali D, terus 2 kali A ditambah 5 kali C, terus 2 kali B ditambah berapa ini, 2 kali B 5 kali D. Nah seperti ini sama dengan 6 2 3 negatif 1. Ini gunakan kesamaan matriks ya. Jadi kita gunakan kesamaan matriks. Artinya elemen-elemen yang bersesuaian kita sama dengan kan. Ini dengan ini ya. Berarti terus ini ya, 2A plus 5 C sama dengan 3. Ini yang pertama, A ditambah 3C sama dengan 6. Terus 2A ditambah 5C sama dengan berapa? 3. Ini kalikan 2, ini kalikan 1 sama dengan enggak usah sama dengan ding. Ini langsung aja, 2A ditambah 6C sama dengan 12. Terus nih kali 1 jadinya 2A ditambah 5C sama dengan 3 gitu ya. Kita eliminasi, habis ini tinggal C sama dengan 9.
ya kan? Terus A-nya berapa A-nya? A ditambah 3C sama dengan 6. Ini kan dari sini kan. Terus A ditambah 3 kali 9 sama dengan 6. A ditambah 27 sama dengan 6. A sama dengan 6 kurangi 27 berapa? Negatif 21 gitu kan. A dan C udah ketemu. Sekarang giliran yang BD ya, yang ini sama dengan 2, ini sama dengan negatif 1. B ditambah 3D sama dengan 2. Terus 2B ditambah 5D sama dengan negatif 1. Ini kita kalikan 2, ini kalikan 1. Ini ke bawah ya, karena nggak cukup. Berarti 2B ditambah 6D sama dengan 4. Ini 2B ditambah 5D sama dengan negatif 1. Kita eliminasi. B-nya habis. D-nya sisa 1D sama dengan 4 ditambah negatif 1. Jadinya 5. Kemudian kita masukkan ke salah satu persamaan ya, yang B tambah 3D sama dengan 2. Nah, D-nya masuk, 3 kali 5 sama dengan 2. B tambah 15 sama dengan 2. B sama dengan 2 kurangi 15 negatif 13. A, B, C, D sudah ketemu semua. A-nya negatif 21, B-nya negatif 13, C-nya 9, D-nya 5. Nah, maka kita bisa tuliskan matriks A sama dengan, ikut ini ya, ABCD-nya urut negatif 21, negatif 13, 9, 5. Nah, jadi seperti ini caranya kalau menggunakan SPLDV. Tapi kalau kalian lebih suka pakai cara yang tadi di awal, ya silahkan ya. Up to you ya, banyak jalan menuju rumah. Oke, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.